terasa ya, kita sudah hampir di akhir bulan Ramadan. Apa kabar sahabat Edumi semua? Kayaknya masih ada yang di jalan nih, siap-siap untuk mudik. Ada juga yang lagi packing-packing. Tapi ada juga teman-teman kita yang nggak bisa kemana-mana. Tetap saja sahabat Edumi, kita Edumi Podcast menemani Anda untuk memberikan informasi kesehatan, tapi kali ini terkait dengan makna dan hikmah dari Idul Fitri. Karena kita udah deket-deket Lebaran ya, dan kali ini kita mengundang bidang dakwah dari Masjid Riyadatul Nafs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, telah hadir bersama kita Mas Dedi Supriyanto, Eskepnes. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat walafiat. Ayo Mas Dedi, untuk menghibur teman-teman kita yang sedang ada di perjalanan dan menyemangati teman-teman yang ada di rumah sakit, kita jargon Edumi dulu. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Gimana puasanya? Alhamdulillah tahun ini enak banget ya. Oh, Masya Allah. Nggak terasa panas. Allah kasih sering turunnya hujan. Adem ya, plus sekali. Ayam, jadi nggak terasa panas. Seadem jiwa-jiwa kita di bulan Ramadan ya. Insya Allah. Nah, sahabat ini yang sedang dalam perjalanan mau mudik, semoga juga dikasih kesabaran, keademan hati, kesabaran ngantri yang luar biasa panjang. Dan Mas Dedi, ini kayaknya efek mudik ini hanya ada di Indonesia ya, di luar-luar tuh kayaknya nggak ada fenomena mudik gitu. Iya, hanya ada di beberapa negara saja ya, tidak semua negara. Tapi khususon ini Indonesia ini memang sering banget memanfaatkan momen mudik ini untuk silaturahmi ya, silaturahmi antar keluarga. Budaya yang luar biasa. Dan juga kalau mau lebaran tuh suka ada konvoy takbir atau konvoy merayakan kemenangan yang kayaknya merdeka, wah keren, bebas, aku bebas gitu. Nah, terkait hal ini sebenarnya gimana sih makna kemenangan itu sendiri, Mas Dedi? Di dalam Islam arti kemenangan itu sebenarnya ketika seseorang di bulan Ramadan telah berhasil meningkatkan amalannya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa gitu ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebenarnya momen kemenangan ini adalah ketika seseorang tuh berhasil di bulan Ramadan melewati pada bulan yang pendidikan, ketika amal-amal kita meningkat, setelah itu kita lebih baik lagi menjadi insan yang lebih mulia, insan yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Itulah kemenangan sejati. Wah, jadi sebenarnya kemenangan ini adalah hikmah dari kita itu sudah menahan nafsu kita selama sebulan. Sebenarnya tidak hanya sebulan, ini hanya pendidikannya aja di bulan Ramadan yang akan kita implementasikan di bulan-bulan selanjutnya ya. Betul banget. Saat kita sudah berhasil meningkatkan yang biasanya sahabat Edumi kita sholatnya telat-telat ya kan, di Ramadan ini mungkin alhamdulillah bisa on time. Betul. Dan itu diharapkan ke bulan-bulan berikutnya juga sama seperti itu atau bahkan meningkat lagi. Bener banget. Yang biasanya nggak berjamaah jadi berjamaah, khususnya laki-laki ya. Jadi nanti itulah makna dari kemenangan itu sendiri ya, bukan mereka bebas selama ini sebulan saja udah lapar gitu, udah puasa lagi udah bebas lagi makan, bukan seperti itu ya. Seperti itulah. Intinya tujuan dari utama puasa itu tadi, yaitu menjadikan seseorang itu lebih dekat sama Allah. Bagaimana seseorang tadinya suka marah, terus di bulan puasa egonya, hawa nafsunya itu ditahan. Biasanya maksiatnya banyak, gitu. Maksiatnya jadi turun. Aku Atau lagi puasa, jadi nggak boleh marah, gitu ya. Jadi nggak boleh marah, gitu ya. Nah itulah. Tetapi benar kata Mbak Happy tadi,
Sebenarnya ini untuk bulan pendidikan ya saat 1 bulan ini. Yang selanjutnya itu implementasi yang sebenarnya. Dari 11 bulan berikutnya harusnya tetap sebagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan ini ada ibadah yang khusus ya, seperti sholat tarawih berjamaah, yang mungkin di bulan-bulan biasanya kita jarang sholat malam, cuma sesekali aja kalau lagi ada perlu ya Allah, Kalau lagi ya, pengen minta gitu ya, pengen apa gitu ya. baru sholat malam. Nah, gitu. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya ini jadi terlatih kita, karena exercise kita itu jadi kebiasaan. Jadi itu perlu dipertahankan ya. Kemenangan itu perlu kita pertahankan sebagaimana pejuang-pejuang kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah berjuang ya dulu berjuang untuk merdeka dan dipertahankan oleh generasi sekarang. Seperti itulah ya sahabat Edumi, kita juga harus mempertahankan untuk perjuangan kita yang sebulan penuh menahan lapar, menahan emosi, menahan ngantuk, ya kan? Hawa nafsu. Nah, nafsu yang lain-lainnya juga harus ditahan. Nah, itu harus kita perjuangkan juga di bulan-bulan berikutnya. Betul banget, Mbak. Nah, seperti apa sih Mas sebenarnya Idul Fitri yang harus kita lakukan gitu? Dilihat dari perspektif Islam ya, Mas ya. Oke. Sebenarnya ketika kita secara etimologi gitu ya. Kalau Idul Fitri bahasa Indonesia identik dengan kata lebaran. Iya, lebaran. Lebaran. Lebaran ya. Sebenarnya itu tuh berasal dari bahasa Jawa. Gitu ya. Lebar itu artinya sudah usai, sudah rampung, sudah selesai. Apanya? Ya posone. Oh gitu. Seperti itu. Baru tahu saya Mas. Baru tahu ya? Ya, saya Jawa. Telah di Sumatera ini. Nah, di dalam secara bahasa Arab, Idul itu artinya kembali. Sedangkan Fitri itu artinya berbuka. Artinya kembali berbuka. Artinya setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, terus ini Allah kasih waktu untuk kita boleh lagi makan seperti bulan yang biasa-biasa. Seperti itu. Artinya kita bahkan di tanggal 1 Syawal itu kita diharamkan untuk berpuasa. Makanya namanya itu kembali berbuka. Jadi jangan ngadi-ngadi ya sahabat Edumi, nanti lebaran saya puasa boleh ya, boleh. Kecuali hari 2 Syawal. 2 Syawalnya, 1 Syawalnya tidak boleh. Kita memang harus berbuka. Mas, ini kan ada makna sebulan penuh. Sebulan penuh puasa itu kan kita ada di hadis ya, saya nggak hafal itu bahwa saya nggak hafal Mas Dedi, kalau hafal saya jadi penceramahnya nggak Mas Dedi ya. Nah itu bahwa kita itu disucikan gitu, akhirnya di hari yang itu menjadi jiwa yang suci. Sebenarnya kesucian seperti apa sih dari kalimat itu? Sebenarnya itu tadi ya, banyak yang salah mengartikan. Jadi di situ katanya itu Fitri. Fitri itu artinya berbuka, sudah boleh makan lagi gitu ya. Bukan arti kata dari fitroh. Kata fitroh itu artinya suci. Iya. Jadi kalau Idul Fitroh itu baru kembali suci. Tapi ini artinya Idul Fitri. Tetapi kata itu juga secara arti karena kebiasaan di Indonesia artinya kembali suci. Iya. Sebagaimana Rasulullah itu pernah bersabda dalam suatu hadis, mansoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min zambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, tanda kutip ini ya, iman pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Dan yang kedua, hadisnya mirip banget dan sama. Mangkoma, kalau tadi mansoma. Jadi yang kedua adalah mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min zambi. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat malam, ya itu sholat tarawih itu ya. Nah, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Seperti itu para pemirsa Edumi, makanya banyak orang yang berpikir ketika setelah Ramadan itu kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Iya, saya kayak baru bayi, jadi saya boleh buat dosa lagi. Itu candaan-candaan Iya, terus. padahal itu ketika memang seseorang yang sukses ya, Iya. ketika seseorang yang berhasil melewati ujian di bulan pendidikan di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, di malam-malam akhir ini, kita kenal nih dengan namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Allah itu benar-benar bersumpah ya, gitu. Ternyata di bulan Ramadan ini Allah turunkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kurang lebih kalau dikalkulasi itu 83 tahun ya. Itu ketika memang kita lagi sholat malam. Jadi Allah catat itu 83 tahun itu lagi sholat malam. Baik banget. Lagi tilawah. Nah, misalkan bagi teman-teman perawat ataupun dokter yang sedang berjaga malam, maka sempatkanlah barang pun sesaat gitu ya, menunaikan sholat malam, minimal sholat malam 2 rakaat dan ditutup dengan sholat witir, lalu berdoa. Ketika itu mungkin malaikat pas turun ke bumi dan itu dicatat sebagai suatu kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Kalaupun nggak sempat juga, mungkin istighfar ya Mas ya. Iya. Allah itu mau memudahkan. Ketika melakukan aktivitas mungkin pasang infus, baca bismillah, mendoakan bagi pasien-pasien kita yang sedang sakit. Semua diniatkan ibadah, Semua maka diniatkan akan ibadah. mendapatkan nilai dari Allah. Amin. Wah, itu ya sahabat Ebi. Makna dari kesucian itu bukan berarti kita selesai puasa menahan segalanya sebulan, langsung besok lebaran kita jadi suci. Ada kriteria khusus dan penilainya langsung adalah Sang Pencipta. Jadi kita nggak tahu, ya. Kita tidak tahu. Mungkin kita tahunya mungkin ada perubahan ya dari yang orang signifikan tersebut. dari seseorang. Setelah dari Ramadan itu terlihat lebih baik. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi kita sendiri ya. Kalau kita tidak lebih baik dari Ramadan, mungkin ya kita perlu bertanya, apakah kita Ramadan perlu ini muhasabah. iya. Dan muhasabah bisa di mana saja, itu hati kita. Bahkan sahabat Rasulullah itu ketika mau tidur tuh selalu bermuhasabah, dan dia ternyata itu dia dijamin oleh Allah tuh akan masuk surga. Masya Allah. Jadi ketika lagi majelis taklim seperti ini gitu ya, lalu setiap sipulan itu datang, Rasulullah mengatakan ahlul surga akan datang. Sahabat bingung. Pertama dia, yang kedua berikutnya begitu lagi, yang ketiga berikutnya begitu lagi, dan ternyata ada sahabat yang pengen tahu gitu Mbak, kira-kira ibadahnya seperti apa sih? Rasulullah bilang beliau itu ahli seperti surga apa gitu ya. sih? Ternyata si pulang tersebut tuh minta izin sama yang disebut sebagai ahli surga tersebut. Dia minta izin untuk mengetahui amalan apa. Dia datang ke rumahnya, terus dia minta izin menginap. Dia lihat waktunya sholat biasa, waktunya puasa biasa, waktunya melakukan amalan-amalan yang lainnya biasa. Kayaknya lebih baik gue deh gitu ya, seperti itu ya, mungkin dalam tidak mungkin ya masa kita sekarang. Iya. Ya, amalnya lebih baik Tapi gue. ternyata Beliau jadi ahli surga. Kenapa ini? Kenapa gitu? Mas? Ternyata dia setiap ingin mau tidur itu dia selalu bermuhasabah diri, dia Masya Allah. mengintrospeksi diri dia. Hari ini gua udah buat dosa apa ya? Allah Akbar. Jadi harapannya besok nggak diulangi lagi. Jauh banget saya tidur aja langsung. Iya Mbak, benar. Terus hari ini gua udah melakukan amalan apa ya? Masya Allah. Apa yang kurang gitu. Nah, benar kata Mbak Ipi tadi, apalagi kayak saya kadangnya pergi pagi, udah itu nanti buka praktek lagi gitu ya, udah itu pulang malam ngantuk gitu ya, udah itu langsung tidur ya Mbak ya. Jadi nggak sempat muhasabah. Jadi artinya tiap hari kita dengan rutinitas seperti itu untuk meningkatkan diri kita jauh ya Mbak ya. Nah ini teman-teman ada
salah satu kiat dari sahabat Rasulullah, artinya sangat penting kita untuk bermuhasabah, sehingga dosa-dosa yang kita sering lakukan gitu ya, mungkin kita bisa beristighfar memohon ampun kepada Allah dan tidak dilakukan lagi. Dan inilah fungsinya kita saling berbagi ya sahabat Edumi di bulan Ramadan ini, termasuk informasi yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi. Ini sebagai pengingat, saya kan sahabat Edumi juga sudah pernah mendengar kisah ini. Ini kembali kita mengingatkan saya terutama kalau mau tidur, ayo muhasabah, jangan langsung tidur. Terima kasih ya Mas Dedi. Nah ini tadi menyinggung tentang di rumah sakit Mas, karena kita memang posisinya adalah sebagai pegawai rumah sakit. Bagaimana nih Mas? Gimana sih sebenarnya biasanya hari raya Idul Fitri di rumah sakit ini Mas? Ada pasien yang nggak bisa pulang, ada teman-teman yang harus jaga, kemudian ada aktivitas yang memang harus diselesaikan gitu, seperti apa Mas? Oke, untuk mungkin pasien ya yang belum bisa dipulangkan oleh dokter sehingga masih harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Yang pertama, bersabar. Kembali sabar, Ya, harus bersabar. sabar. Karena kata Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi arti kata sabar ini sangat mudah untuk diucapkan. Iya, tapi sulit dijalani sangat Mas. sulit untuk dijalankan. Aku tuh sabar. Apalagi sabar dalam menahan amarah. Padahal tahu nih hadisnya ya, la tahdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ya kan? Tapi saya manusia biasa. Iya, karena kita ini kesinggung dikit aja, baru dibully sedikit marah. Iya, Gitu manusiawi, ya. tapi kembali Manusia. kita ingat ya, Iya. ingat dan istighfar, dan itu bisa meredam kemarahan kita. Nah, seperti apa sih Mas makna merayakan Idul Fitri di rumah sakit? Oke, yang pertama ketika kita merayakan Idul Fitri di rumah sakit, bagi pasien-pasien yang mungkin nggak bisa pulang, terus tidak bisa sholat Idul Fitri, Iya, ya, sholat yang setahun sekali aja nggak bisa gitu. sholat setahun sekali aja nggak bisa, itu hukumnya sunnah. Iya. Nah, yang penting saya dulu pernah sebagai tim rohaniawan ya, dan saya waktu itu di ruang kemoterapi gitu ya. Dan saya juga sedih dengan pasien-pasien yang mungkin Allah kasih ujian berupa sakit ya, yang tak kunjung sembuh. Iya. Gitu ya, walaupun pasien sudah berusaha berobat kemana-mana dan salah satu ikhtiarnya mungkin di rumah sakit seperti itu. Kadang saya tanya ke pasien, Bapak udah sholat atau belum? Ibu udah sholat atau belum? Yang saya sedihkan adalah Mas, saya nggak bisa sholat gitu kan. Terus saya ajarkan tayamum, udah bisa tayamum belum? Ya, tayamum belum bisa, seperti itu. Mau sholat lemas, boleh nggak Mas nggak sholat gitu ya? Kan itu sedih banget. Iya, iya. Artinya bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah berupa sakit, yang memang tergantung dengan kadar keimanannya masing-masing dan kebiasaan ketika mereka sehat, mereka sering meninggalkan sholat seperti itu, akhirnya ketika sakit pun mereka tetap jauh dari Allah. Padahal harusnya ketika kita sakit itu Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat kita dengan kematian. Harusnya kita lebih banyak berzikrillah, mengingat Allah seperti itu. Tetapi tidak ada rukhsah dalam walaupun orang sakit meninggalkan sholat. Jadi yang saya kasih titik berat banget, mohon bagi teman-teman yang di ruangan yang muslim gitu ya,
itu selalu mengingatkan akan pentingnya sholat ke pasien-pasien kita yang kita sayangin, karena dengan sholat itu hati itu akan menjadi tenang. Jadi hati tenang itu tidak lain dan tidak bukan ketika hanya kita mengingat Allah. Ibadah yang nggak bisa diganti, Nggak bisa itu diganti. adalah sholat ya, Sholat. dan tidak ada keringanan. Maksudnya Nggak ada keringanan. nggak boleh dispensasi bayar hutang gitu. Nggak ada. Ya, jadi bagaimanapun selama nyawa masih ada dan masih ada kesadaran, Iya. kita wajib sholat ya Wajib Mas, sholat. walaupun hanya menggunakan kedipan mata. Betul banget, Mbak. Jadi kalau kita nggak sanggup berdiri, disunahkan untuk duduk. Nggak sanggup duduk, disunahkan berbaring. Berbaring nggak kuat untuk mengangkat tangan, hanya dengan isyarat saja sudah bisa. Nah, yang paling penting adalah peran penting dari keluarga terdekat. Bagaimana ketika sakit, si pasien mau sholat, itu diberikan waktu, diberikan kembali suci untuk toharohnya sehingga bisa melaksanakan ibadahnya. Artinya peran keluarga sangat penting dan juga peran dari petugas-petugas kesehatan yang ada di rumah sakit untuk mengingatkan bagaimana pentingnya sholat, karena setiap kita memiliki kewajiban untuk saling Betul. mengingatkan. Dan mungkin bisa di momen ini bisa berbagi nih Mas, untuk teman-teman, kadang kan gini Mas, yang harus pakai kateter, yang harus pakai pampers dan nggak bisa apa ya, kotorannya ini kayaknya bakal keluar terus nih gitu. Ini kadang-kadang juga menjadi hal yang meragukan, apakah saya boleh ya sholat, apakah saya sah ya sholat. Pakai kateter kan kencingnya keluar terus tuh, ada najis gitu. Itu juga menjadi salah satu pemikiran, mungkin ya udah deh nggak usah sholat karena saya sholat juga nggak bakal diterima karena itu najis gitu. Itu gimana Mas? Oke, jadi itu kita nanti kembali ke tata cara toharoh. Ada babnya sendiri ya. Jadi bersuci. Tadi benar yang Singkatnya Mbak aja langsung, Happy ini singgung, ya. Singgung ketika pasien tirah baring lama, Iya. harus pasang pampers, harus pasang kateter. Masih bisa nggak sih bersuci? Iya. Bisa dong. Caranya bagaimana? Nah, ketika sudah waktu sholat, teman-teman ataupun keluarganya bisa meriksa tuh, ya. Dari pampersnya ada bekas keluar atau tidak, berarti harus dibersihkan. Ketika pasien terpasang kateter, berarti ujung-ujung kateternya itu dibersihkan dulu. Oh, nggak harus dibuka ya Nggak harus Mas? dibuka, karena itu hanya alat saja, ya, alat saja. Jadi dia terhubung oleh langsung dengan kandung kemih. Jadi secara otomatis. Jadi yang perlu dibersihkan aja ujung kateternya aja, gitu. Nah setelah itu dia bisa melakukan wudhu atau tayamum. Oke. Jadi kalau ketika sulit untuk wudhu karena ada sesuatu hal, berarti si pasien bisa melakukan dengan tayamum. Nah tayamum ini nanti bisa ada lagi babnya. Oke, nanti Iya. kayaknya kita mendatangkan lagi nih Mas Dedi untuk memberikan informasi yang lebih lengkap lagi bagaimana tata cara ibadah untuk teman-teman kita yang lagi sakit. Betul banget. Ya, untuk hal ini. Jadi ini ya sahabat Edmi, spill sedikit saja bahwa untuk teman-teman yang sedang memakai kateter boleh kok sholat, tetap boleh, karena itu kekhususan ya Mas yang bisa dimaklumi gitu. Dan juga yang pakai pampers yang kayaknya khawatir, ya itu tadi dicek dulu, disucikan dulu. Nah di pertengahan itu kalau keluar itu udah wallahu alam ya kan, itu Iya. udah di luar kendali kita manusia ya, karena itu tadi kekhususan. Nah kita kembali lagi ke makna Idul Fitri ini Mas. Siap. Kita kan di Indonesia tadi itu sudah kita bahas ya, kita itu suka tuh mudik-mudik tuh, jadi budaya tuh di Indonesia. Nah ini juga kayaknya fenomena mudik ini terjadi juga pada pasien kita yang seharusnya belum boleh pulang, Maksa tapi pulang. karena ingin kumpul keluarga mudik juga. Nah ini seharusnya gimana Mas? Oke, benar apa yang dikatakan Mbak Happy ya. Jadi ada pasien-pasien yang memang notabene-nya sebenarnya dari dokter belum boleh pulang gitu ya,
tapi biasanya pasien maksa pulang. Itu tergantung dari dokternya sih Mbak. Biasanya kalau ya ketika dokter menilai oh ini masih bisa dibolehkan pulang, maka dokter akan membolehkannya pulang. Tapi ketika memang mudaratnya lebih besar dia pulang, maka dokter tidak mengizinkan pasien itu pulang, artinya tetap dirawat di rumah sakit. Banyak kok pasien-pasien yang saat Idul Fitri itu tetap dirawat di rumah sakit, tapi memang lebih banyak yang pulang. Ya. Habisnya gimana Mas ketemu keluarga jauh itu ya hanya momen Idul Fitri ini. Betul Gitu. Jadi kayaknya mau melewatkan itu berat banget gitu ya. Kalau masih bisa pulang ya itu tadi ya sahabat Edumi, dengan izin dokter karena ada kriteria khusus yang perlu dipatuhi. Boleh lanjut Mas? Oke. Tadi masalah apa Mbak, mudik ya? Iya. Kalau mudik itu sebenarnya Mudik pada pasien, wah ini bukan mudik yang di sana, ini mudik pada pasien. Ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika mungkin orang tuanya yang sakit, sehingga anak-anaknya juga pada kumpul. Nah, bagi pasien yang tidak diperbolehkan pulang, ya mungkin bisa kumpulnya di rumah sakit. Oh, gitu. boleh ya Mas. Tapi nggak boleh segeruduk satu kampung ya Mas. Takutnya satu kampung geruduk-geruduk lebaran di rumah sakit. Gimana tuh peraturannya dengan hal ini? Oke, sepertinya memang pengalaman di tahun-tahun yang lalu biasanya memang di rumah sakit kita dalam ruangan itu yang biasanya ramai full gitu ya, kalau lebaran paling cuma 3 pasien ya. Bahkan ada yang memang benar-benar pasiennya nggak ada gitu ya, tergantung ruangan masing-masing gitu ya. Nah, jadi diharapkan bagi pengunjung yang ingin berlebaran di rumah sakit, nggak ingin Mas, nggak ingin. harap patuhi ya. Yang sedang ya, Patuhi seperti mungkin sebelum masuk dan setelah masuknya jangan lupa hand hygiene gitu ya, supaya cuci tangan supaya tidak tertular dengan pasien di rumah sakit ataupun menularkan ya seperti itu. Nah, untuk itu juga nanti kan kita ada satpam. Nah, biasanya satpam mengingatkan tidak dibolehkan bawa anak-anak kecil. Seperti itu. Jadi ada rekan-rekan kita yang mengatur jumlah orang yang boleh masuk bergantian itu tadi. Iya, ada jam waktunya. Nah, terkait dengan Idul Fitri di rumah sakit Mas, untuk teman-teman kita dan juga keluarga pasien, apakah ada tradisi khusus di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini untuk merayakan Lebaran di rumah sakit? Karena kan ada momen saya kok nggak bisa kumpul keluarga gitu. Apakah rumah sakitnya ada tuh memfasilitasi teman-teman kita, kasjawat kita atau pasien untuk bisa merasakan kegembiraan Idul Fitri ini? Oke. Ini penting banget ya Mbak. Artinya kita harus ada toleransi. Nah, biasanya di ruangan kita itu dari bagian keperawatan itu sudah membagi, khususnya misalkan jumlah perawat antara yang muslim dan yang non muslim. Harapannya ketika ini lebaran teman-teman yang muslim, jadi untuk yang jaga pagi hari pertama nanti adalah teman-teman perawat yang non muslim. Seperti itu. Jadi diberikan kesempatan, biasanya pun mereka datangnya lebih pagi supaya teman-teman yang jaga malam yang muslim itu bisa sholat id. Nanti mereka biasanya juga jaga hari pertama itu datang lebih awal, dan nanti temen yang muslim itu jaga sore. Jadi itu biasanya sudah bisa diatur Mbak, karena dari bagian manajemen bidang keperawatan rumah sakit juga sudah memfasilitasi, menghitung dalam setiap ruangan itu harus ada perawat non muslim. Seperti itu. Jadi tetap ya yang tugas di rumah sakit di bulan Idul Fitri tetap bisa merayakannya dengan pergantian jaga yang sudah dijelaskan Mas Dedi tadi. Kalau untuk pasiennya sendiri gimana Mas? Dan keluarga yang di rumah sakit itu gimana biar mereka itu bisa merasakan kegembiraan kegembiraan Idul Fitri? Iya, untuk keluarga pasien dan pasien kita tetap memfasilitasi ya.
bagaimana pengunjung itu diperbolehkan. Yang tadinya mungkin yang jaga cuma 1 atau 2, nah ini mungkin anak-anaknya bisa datang semua. Karena memang ruangan pun masih sepi, kosong gitu ya. Tapi itu tadi harap menjaga kebersihan gitu ya, tata cara pengunjung selayaknya. Setelah itu juga biasanya pada bawa kue gitu ya. Jadi perawat-perawat juga biasanya pada bawa kue, Mbak, gitu. Lebaran bersama di rumah bersama sakit. gitu. Bahkan kadang kita dulu itu dibawain opor gitu ya. Jadi teman-teman yang jaga pagi yang muslim juga itu nanti kan datangnya agak telat. Itu nanti bawa opor udah. Masak dulu di rumah. Dulu di rumah, maksudnya kemarin. Gak keburu ya kalau pagi. Iya, hanya saja memang di Masjid Riyadatul Nafs itu kita belum mengadakan sholat Idul Fitri di masjid karena kita mempertimbangkan letak strategis bagi yang mau sholat bisa di Masjid Taqwa karena lebih dekat tuh teman-teman, dan di sana juga untuk ramai itu sangat ramai, jadi terasa banget benar-benar Idul Fitrinya dapat banget. Jadi itu tadi ya sahabat RMI, bagaimana rumah sakit kita RSUD Janda Ahmad Yani mengatur agar teman-teman yang jaga dan juga pasien dan keluarga bisa merasakan Idul Fitri walaupun harus berada di rumah sakit dengan toleransi. Misalnya setiap hari itu 2 orang ya saja, untuk yang penunggu pasien itu 2 orang, ada toleransi lah di Idul Fitri ini boleh sekitar 5 orang bisa kumpul di situ. Jadi momen Idul Fitrinya bisa dapet. Ya gimana lagi, karena mendapatkan amanah dari Allah ya untuk memang sakit dan nggak bisa pulang mudik. Tapi yang boleh pulang untuk mudik juga harus menjaga ya Mas syarat-syarat yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan, karena jangan mentang-mentang boleh pulang tapi bebas merdeka, segala pantangan-pantangan tidak dijaga, itu juga akan berakibat masuk lagi dalam kondisi lebih parah takutnya ya Mas. Biar nggak kambuh lagi. Iya, jadi tetap sekali lagi ya sahabat Edumi, untuk yang sakit jaga syarat-syarat kepatuhan yang diberikan oleh dokter dan petugas kesehatan rumah sakit agar selalu sehat, nggak kambuh lagi keluar dari rumah sakit. Nah Mas, sebenarnya bagaimana sih kita ini ya menjadikan Idul Fitri ini bukan hanya sekedar momen momen kayak tradisi tahunan, tapi benar-benar menjadi sebuah momen yang sudah kita bahas di awal tadi sebagai satu waktu yang bisa menjadi loncatan untuk perubahan diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya zaman dulu itu Idul Fitri itu belum ada. Iya. Artinya itu ketika memang Rasulullah setelah perang Badar adalah tradisi merayakan Idul Fitri seperti itu. Jadi dulu zaman jahiliyah itu biasanya merayakannya seperti saat pergantian tahun. Nah, dalam Islam itu Allah sudah menetapkan ya. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Hari raya umat muslim sudah ditetapkan ya. Jadi hendaknya umat muslim itu berhari raya ya pada 2 hari ini. Adapun untuk setiap minggunya hari rayanya itu adalah hari Jumat seperti bergembira sekarang. Ria, bergembira seperti itu. Semoga apa yang disampaikan Edumi Podcast hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan memiliki makna yang besar untuk kita semua, terutama untuk sahabat-sahabat kita, untuk rekan sejawat kita yang harus lebaran di rumah sakit. Tetap semangat, tetap bahagia karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, dan semoga ini menjadi amalan untuk kita semua bila kita ikhlas dan bersabar. Oke, terima kasih Mas Dedi ya atas obrolan hari ini. Tapi sebelum kita tutup, boleh dong
berikan doa atau pesan apa kepada sahabat Edumi di rumah atau sahabat Edumi yang sedang berada di rumah sakit yang akan merayakan Idul Fitri. Silakan Mas Dedi. Oke. Pertama, pesan untuk sahabat Edumi ataupun pasien yang sedang diuji oleh Allah berupa sakit, terlebih selama bulan Ramadan ini gitu ya. Sakit itu bukan kutukan, tapi sakit itu adalah rasa kasih sayang Allah agar kita lebih dekat dengan Allah, lebih ingat dengan Allah. Mungkin kita banyak dosa, banyak berbuat maksiat, sehingga rasa sayang Allah itu mengingatkan kepada hambanya. Dan ini merupakan ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya setiap hamba manusia itu akan diuji sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Tapi jangan khawatir, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan jangan lupa juga bahwasanya ada ketika sunnah kita, ketika kita menjenguk orang sakit, kita mendoakannya gitu ya, dengan doa sebagaimana yang masyhur, yaitu la ba'san tuhurun insyaallah gitu ya. Janganlah kamu bersedih, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita gitu ya. Tetapi ketika kita ikhlas, sebaliknya ketika kita tidak ikhlas, ketika kita berprasangka buruk sama Allah, yang ada kita akan mendapatkan dosa. Nah, di momentum yang baik ini ada baiknya kita berdoa buat kesembuhan pasien-pasien kita, dan juga kita sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit juga diberikan perlindungan selama melakukan aktivitas kita di rumah ataupun di tempat pekerjaan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Allahu wa asy-syafi, Allahu wa asy-syafi, Allahu wa asy-syafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Rabbana ajhibi ba'sa isfi anta syafi la sifaan sifauka sifaan la yughadiru ma saqam. Ya Allah, Engkaulah Tuhannya manusia ya Allah. Hamba-Mu ini, kami ini ya Allah, yang sering berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Hamba-Mu ini lemah, Hamba-Mu ini tempatnya dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, karena hanya Engkaulah tempat kami memohon ampunan dari rahmat-Mu atas segala dosa-dosa kami. Terimalah amalan kami ya Allah. Jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Sembuhkanlah pasien-pasien kami yang dirawat saat ini di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ya Allah. Kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lain ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Mas Dedi atas untayan doa yang diberikan untuk kita semua. Semoga ini dijabah oleh Allah, dan terima kasih juga sahabat Edumi telah mengikuti Edumi Podcast spesial bulan Ramadan. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa di akhir-akhir ya, 10 hari terakhir ini. Semoga ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dan kembali menjadi fitrah di hari yang fitri. Selamat juga nanti merayakan maksud saya. Selamat merayakan Idul Fitri buat sahabat-sahabat muslim di seluruh Indonesia. Semoga bisa berkumpul dengan keluarga, dan momen Idul Fitri ini menjadikan kita momen yang lebih baik lagi di bulan-bulan berikutnya. Kami atas nama kru Edumi dan seluruh Hospitalia RSUD Jenderal Ahmad Yani mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.